Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat Goseda. Kembali lagi di podcast Sanspeak atau Sanskara Speak pada episode ketiga. Kali ini bersama saya yang spesial nih. Saya merupakan Duta PGSD tahun 2024 dan juga saya merupakan staf bidang PDK Himpunan Mahasiswa PGSD 2024-2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh narasumber yang tentunya keren dan memotivasi. Yaitu siapa? Mari kita sambut bersama Mas Anggali. Halo Mas. Halo. Monggo silahkan. Terima kasih. Oke Mas, Ya. sebelumnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Oke, kesibukan akhir-akhir ini apa nih Mas? Oke baik, jadi kesibukan saya hari ini, akhir-akhir ini tuh sebagai mahasiswa tentunya dan juga sebagai staf Fakultas Ilmu Pendidikan. Wah, keren banget nih. Ya. Terus sebelum kita masuk lebih lanjut nih, mungkin Mas Anggali bisa memperkenalkan diri dulu nih. Baik. Oke, perkenalkan nama saya Anggi Nurmana. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Asal saya dari Ciamis, Jawa Barat. Wah, jauh banget nih. Untuk panggilannya siapa nih Mas? Oh iya, saya biasa dipanggil Angga atau Anggali. Oke, Mas Anggali. Oke, mengingat Mas Anggali itu semester 6 ya. Untuk apa sih kegiatan apa aja yang dilakukan sebagai mahasiswa, apalagi udah semester 6 nih? Oke, baik. Kegiatan saya sebagai mahasiswa itu ya kuliah, mengerjakan tugas-tugas tentunya sebagai kewajiban seorang mahasiswa. Dan juga ya biasanya saya itu di fakultas itu biasanya ya melayani dosen, mahasiswa, dan lain-lain. Oke. Mas Anggali ikut kayak UKM atau organisasi atau enggak? Iya, saya selama kurang lebih 3 tahunan saya di UKM Sangatama. Oh, UKM Sangatama. Itu kalau UKM Sangatama tuh Mas Anggali di bagian apa? Biasanya kan ada yang nari ataupun Nah, itu saya di bidang itu biasanya Sangatama itu dibagi 2 bidang. Karawitan dan tari. Nah, saya itu di bidang karawitannya. Kalau untuk pengurusannya itu saya periode pertama itu sebagai sekretaris divisi humas dan di periode keduanya itu sebagai ketua divisi humas. Keren banget ya. Oke, kalau gitu kita masuk aja nih ke intinya, yaitu tentang Mas Anggali yang sekarang itu menjadi putra kampus tahun 2025. Oke, Mas Anggali boleh ceritakan sedikit perjalanan Mas Anggali dari menjadi yang mungkin mahasiswa biasa, katakan mahasiswa biasa, menjadi putra kampus nih. Oke, baik. Jadi pada awalnya itu saya memang tidak berniat menjadi seorang putra kampus atau putra fakultas dan lain itu. Nah, namun pada saat itu saya disuruh oleh salah satu dosen dan juga teman-teman itu untuk mengikuti ajang pemilihan putri kampus tahun 2025 ini gitu. Saya itu sebelumnya di tahun 2023 itu sebagai putra FIP 3. Nah, itu pun juga atas dorongan dari teman-teman gitu untuk mendaftar. Akhirnya saya mau. Terus di tahun 2024 itu saya cuma di UKM, tidak menjabat sebagai putra FIP. Terus di tahun 2025 ini disuruh sama teman-teman juga dan dosen itu untuk lanjut ke PIKA. Seperti itu. Oh, berarti awalnya tuh sebenarnya nggak ada kemauan dari diri sendiri, terusan karena didorong. Iya. Kemudian terus ini jadi niat, terusan jadilah Mas Anggali yang sekarang. Oke. Setelah itu sebelumnya aku mau nanya nih Mas Anggali, sebelum menjadi mungkin UPI fakultas ataupun PUBK, Mas Anggali sendiri pernah ikut pageant di luar kampus atau tidak? Untuk selama itu saya belum pernah. Itu pertama kali memang di
putra fakultas dan Pubika itu. Sebelum putra fakultas juga saya sebenarnya ikut duta kampus PGSD, namun tidak lolos gitu. Ya Allah. Oke. Setelah itu kan Mas Anggalih kan masuk ke pageant nih. Pertanyaan selanjutnya itu setelah masuk ke pageant ini tuh apa sih yang membuat tertarik? Setelah nih kan Mas Anggalih kan awalnya kan gagal di duta PGSD, kemudian mau ke PUBI-VIP tuh iya kan, Ya, PUBI-VIP. Nah, di situ kan Mas Anggalih udah tahu tuh pageant itu apa. Menurut Mas Anggalih itu gimana? Ya jadi Mungkin waktu awal-awal tuh kayak aku tahu nih kurangnya di dalam waktu seleksi duta PGSD, kayak aku kurang ini kayak gitu. ya jadi intinya itu yang namanya seorang model itu yang pertama harus penampilan kan. Tuh ya walaupun sekarang juga saya masih menyadari penampilan saya masih kurang dari yang lain-lain lah gitu. Terus yang kedua itu kita harus bisa memiliki wawasan yang luas gitu, terutama seputar kampus dan luar kampus gitu. Terus ketiga percaya diri, keempat itu public speaking gitu. Jadi harus menguasai. Oke. Setelah ini kan menjabat sebagai Pubika kan tidak mudah kan, Ya, apalagi nanti Mas Anggalih sendiri kan udah semester 6. Bagaimana Mas Anggalih itu bisa membagi waktu antara kegiatan dan tanggung jawab sebagai Pubika sendiri? Jadi kita itu harus memiliki yang namanya rancangan kita hari ini mau ngapain aja gitu. Kayak tadi itu saya pagi take video untuk konten seputar kampus. Setelah itu lanjut ke sini gitu. Selain itu kan untuk memanage waktunya kan biasanya nih apalagi kita ikut PUBI atau duta kan tentunya ada kesibukan. Nah, bagaimana seorang Mas Anggalih membagi waktu antara tugas kuliah dan tugas putra kampus? Baik. Jadi biasanya saya menerapkan dari zaman sebelum menjadi putra kampus ini. Biasanya saya mengerjakan tugasnya itu ketika malam hari, ketika sudah di kos gitu. Iya. Karena kalau saya mengerjakannya ketika bersama teman-teman rame-rame itu malah tidak fokus gitu loh, buyar. Tapi kadang kan ada mahasiswa atau orang itu yang bisa mengerjakan di tempat-tempat keramaian gitu, sedangkan saya itu tidak bisa sama sekali. Oke. Dalam perjalanan mencapai putra kampus ini ada nggak sih momen yang kayak berarti itu yang masih diingat selama perjalanan Mas Anggalih menuju putra kampus? Yang sangat berkesan berarti ya? Iya, berkesan. Yang berkesan itu ya tentunya kayak banyak teman baru itu tentunya, terus dapat dikenal oleh banyak orang ya walaupun itu saya tidak kenal, itu kadang di jalan ada yang nyapa, nah saya bingung siapa gitu, ternyata ya itulah yang sangat berkesan. Terus juga banyak wawasan baru yang menjadikan saya ilmu gitu loh. Oke, terima kasih. Kemudian aku mau nanya nih, apakah seorang Mas Anggalih punya insecure mungkin waktu selama karantina ataupun waktu menuju Pubika itu ada hal yang insecure? Mungkin kalau aku katakan kakak ya, misal aku tuh aku pernah insecure karena tinggi badan. Nah, kalau Mas Anggalih sendiri itu apa? Nah, tentunya ada yang namanya manusia ya. Tuh pada saat workshop itu, biasanya kan ada workshop sebelum pemilihan kan. Tuh saya benar-benar insecure karena melihat finalis dari sekitar 150 finalis itu banyak yang ganteng-ganteng, tentunya ada yang tinggi putih, hidungnya mancung gitu. Nah saya benar-benar insecure itu. Nah terus saya ngomong lah ke teman-teman itu insecure, terus udah nggak usah insecure, harus percaya diri gitu. Terus ternyata ya itulah yang membuat saya insecure itu tidak sama kayak orang lain gitu kulitnya. Oke, karena udah menyampaikan itu, mungkin sedikit tips nih untuk teman-teman yang mungkin insecure. Contohnya seperti Mas Anggalih kan ada supporter dari teman-teman nih. Selain itu apa lagi Kak? Selain itu juga mungkin dari dukungan orang tua atau apa gitu. Itu dukungan dari orang tua tentunya ada, selalu ada. Itu setiap ada saya mengikuti event itu saya selalu minta dukungan ke orang tua gitu, untuk meminta doa juga.
Oke, selanjutnya aku mau nanya juga, ini mungkin tadi juga sudah disebutkan sama Mas Anggil. Kalau kamu bukan seorang putra kampus, kamu kira kamu bakal terkenal sebagai apa di kampus? Ya kalau seumpama saya bukan menjadi seorang putra kampus ya, paling dikenal sebagai mahasiswa biasa atau mahasiswa di lingkup kayak misal UKM, organisasi gitu. Untuk menjadikan spesial nih, pembeda, kan Mas Anggali juga kayak beda-beda kan, setiap orang kan beda-beda. Untuk menjadikan pembeda dari Mas Anggali sendiri itu apa? Kalau saya ini pembedanya ya orangnya biasa gitu, sederhana gitulah, Oh iya, nggak yang sederhana. neko-neko. Intinya prinsip saya itu hidup ya berhiduplah dengan gayamu sendiri, jangan gengsi intinya. Oke. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan yang muncul dari Sobat Gosida. Nah, yang pertama itu apa rencana Mas Anggali setelah menjabat putra kampus? Rencana saya setelah menjabat itu ya pengen cepat wisuda, karena sekarang kan juga semester 6 kan, harusnya sudah mencicil skripsi gitu. Terus ya setelah wisuda pengen PPG, terus ya bekerja selayaknya manusia pada umumnya gitulah. Oke. Selanjutnya itu ada mungkin apa ya? Ada nggak sih momen dimana kayak Mas Anggali itu terpuruk banget, entah itu walaupun Mas Anggali sekarang udah jadi pubika, pernah nggak sih setelah kemenangan kayak ya aku udah punya tanggung jawab baru, terusan biasa tuh ada orang yang kayak dikasih tanggung jawab dia senang tapi kayak dia terbebani. Mas Anggali pernah di posisi itu nggak? Pernah. Saya itu biasanya kalau awal-awal itu merasa terbebani, tapi ketika sudah berjalannya waktu pasti sudah bisa beradaptasi gitu. Jadi ya udah tau lah gampang gitu. Terus pernah saya merasa terpuruk itu ya itu karena saya merasa tidak punya apa ya istilahnya itu prestasi gitulah dari teman-teman ya. Terus tapi setelah masuk kuliah itu wah saya percaya saya memiliki bakat dan saya pasti bisa memiliki prestasi seperti itu. Oke, ngomong-ngomong bakat nih Kang Gali. Kang Gali sendiri udah mengikuti lomba apa aja nih di kampus? Selama kuliah di UGRIS ya, itu dulu pada tahun 2022 itu saya pernah menjadi penari di HUT PGRI se-Indonesia. Kebetulan Jawa Tengah sebagai tuan rumahnya itu dihadiri oleh Presiden kita Jokowi itu. Terus juga menjadi seorang penari, misal kayak ada event nih sangat lama itu namanya itu setiap tahun itu Mahakarya. Mahakarya. Itu pasti ikut. Terus juga saya pernah mengikuti lomba keroncong Peksimida. Wah, bisa nyanyi nih ternyata. Tapi tidak juara guys. Tidak juara. Terus ada lagi? Pernah ikut juga lomba mocopat di UNS Solo. Terus ya udah itu sih tadi yang juta-juta itu. Oke, mungkin apa lagi ya? Aku mau nanya juga perihal ketika ada kan, ketika seorang udah menjadi pubika ataupun mempunyai jabatan, dia tuh kadang melupakan teman-temannya. Nah, kalau dari Mas Anggali sendiri gimana? Kayak ibaratnya gini Mas, aku udah menjadi duta atau seorang pupi, kemudian kayak aku udah nggak level sama kalian. Kalau pendapat Mas Anggali gimana? Itu kalau ada orang yang memiliki pendapat atau pemikiran seperti itu, salah besar menurut saya. Karena walaupun kita sudah menjadi seorang pupika atau artis atau apapun itu, kita jangan pernah melupakan yang namanya teman. Karena biar bagaimanapun teman itu ya pasti selalu mendukung kita, terus selalu bisa menolong kita ketika kita kesusahan gitu. Betul. Terus aku mau nanya soal yang tadi kan Mas Anggali sendiri kan hobi nari ya? Iya. Oke, ini hal yang menarik sih menurut aku karena kebetulan dulu aku pernah hampir sempat ikut Sangkatama. Jadi pertanyaannya gini deh Mas, seorang Mas Anggali pernah gak sih kayak malu jadi seorang penari? Karena gini teman-teman, cowok itu jarang jadi penari, ya kan? Nah, Mas Anggali sendiri menanggapi hal tersebut gimana? Ya jadi misal nih cowok itu bisa menari itu biasanya dicapnya oleh teman-teman atau orang-orang itu istilahnya boti itu ya. Nah itu. Tapi saya sendiri ya biasa aja. Karena itu ya memang saya memiliki bakat di bidang itu ya udah nggak usah malu. Malah kalau bisa dikembangkan lagi gitu. Karena kebetulan saya di bidang tari itu benar-benar ya
enggak sing profesional banget, enggak sing bisa banget itulah, hanya bisa gitu. Sih. Saya biasa malah di bidang karawitannya, Iya. jadi seorang pengerawit gitu. Kalau kita bicara agak melenceng sedikit Iya, ya nggak Mas, apa-apa. Mas aku mau nanya, kalau di Sangatan Mas sendiri kan Mas ngomong di Gamelan nih. Kalau Mas Anggali itu megangnya di apa? Selama 1 tahun itu, 1 periode, saya megang di Saron. Terus periode kemarin 2024 itu, saya sebagai penggirong. Itu ya kayak sinden gitu loh. Oh, sinden. Oh iya, sinden cowok gitu. Iya. Oke. Balik lagi ke Pupikannya nih Mas. Ini kan sudah berapa bulan menjabat nih Mas? Kurang lebih 1 bulanan. Oke, 1 bulan. Nah, 1 bulan ini udah melakukan apa aja? Ya biasanya itu ya kita kalau disuruh oleh PNB untuk bikin konten ya kita menghadiri itu. Terus ya kita intinya melakukan dengan baik, itulah berusaha dengan baik gitu sebisanya kita. Terus kemarin juga udah melaksanakan kegiatan foto studio gitu untuk bahan-bahan pamflet gitu. Terus promosi Ugris. Aku mau nanya juga nih Mas, sebenarnya inti dari seorang Pupika itu apa? Jadi itu Pupika selain jadi model, apalagi sih makna dari seorang Pupika? Kayak seorang panutan gitu loh. Jadi seorang Pupika itu harus intinya dilihat dari atas sampai bawah oleh mahasiswa lain atau orang-orang gitu. Karena kadang ada juga yang ngomong mahasiswa, kok Pupika seperti itu gitu, penampilannya atau omongannya atau apa itu. Jadi bisa dibilang kayak panutan gitu, harus mencontohkan mahasiswa yang lain itu. Oke, kalau udah ngomongin soal jabatan, terusan ngomongin juga seputar kayak tanggung jawabnya. Terus kalau untuk yang paling berat nih Mas selama 1 bulan menjadi seorang Pupika itu apa? Pasti kan ada masa-masa yang paling sulit nih di Pupika sendiri, apalagi kan juaranya kan beda-beda nih. Iya. Nah, kalau dari Mas Anggali sendiri gimana cara mengatasinya? Yang paling sulit itu terutama ya teman-temannya itu yang juara 1 sampai favorit itu. Kan kita baru kenal kan, jadi harus beradaptasi, harus bisa mengetahui orang ini bagaimana gitu. Terus cara mengatasinya ya saya harus banyak-banyak berkomunikasi gitu, memahami. Oke, mungkin aku mau minta motivasi nih, mungkin buat teman-teman Guseda yang nantinya mungkin menjadi adiknya Mas sebagai putra kampus 2026. Nah, buat teman-teman Guseda gimana nih? Baik. Jadi motivasi dari saya itu intinya kalian jangan ragu, harus percaya diri. Pasti kalian memiliki bakat, itu pasti ada. Setiap manusia pasti memiliki. Jadi asalah bakat kalian, siapa tahu di masa yang akan datang itu akan menjadikan kamu seorang yang dikenal oleh banyak orang. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwasanya semua orang mempunyai bakatnya. Jadi ketika teman-teman mempunyai bakat, teruslah asah, teruslah mencari tempat kamu dihargai. Oke, mungkin demikian podcast pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Anggali. Saya Edi Waluyo, Duta PGSD 2024. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.